الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasad, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud, ya Sulaiman, Yahya, Zakaria, Assalamualaikum ya Musa, ya Isa. Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi dami, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi zildi. Bismillahi fi admi, Bismillahi masyaallah, la yashuku khaira illallah, Bismillahi masyaallah, la yushribu su'a illallah, Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah, Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhaqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi. Waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Indonesia bagian Barat ya. Dan hari ini adalah, tolong Sakti diam dulu ya, ke sini masuk ya. Hari ini bergema takbir dimanapun berada ya. Dari hari kemarin takbir sudah dikumandangkan, adalah bagaimana Allah diagungkan ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada sore hari ini juga adalah kembali bergema. Semoga adalah menunjukkan adalah hari kemenangan kepada kita semua dimanapun kita berada sahabat. Baik yang menjalankan baru saum syariat saja, atau apalagi sudah menjalankan saum syariat thariqat, saum hakikat, dan saum ma'rifat. Ya sahabat, semuanya adalah semoga menjadi kemenangan kepada siapapun yang menjalankannya sesuai dengan tingkat dan levelnya masing-masing. Pada sore hari ini sebagai penutup dari Abah, wabil khusus kepada sahabat-sahabat yang minta dibimbing dalam saum thariqat hakikat ma'rifat, yang tentu saja adalah juga melaksanakan saum secara syariat, karena syariat adalah merupakan pohon, thariqat adalah merupakan cabang, adapun ma'rifat adalah daun, dan adapun hakikat adalah samroh, adalah buah. Maka di penghujung daripada perjalanan ini sahabat,
Syamroh atau buah adalah kita semua, siapapun, walaupun baru menjalankan hanya pada kulit, saum syariatnya, atau yang sudah masuk pada saum torikotnya dengan hati, atau sudah masuk pada saum hakikatnya adalah dengan ruh, maupun saum ma'rifatnya adalah dengan rasa. Semoga semuanya adalah mendapatkan hadiah lebar, luluberan, kebahagiaan, berkah pada ilmunya, berkah pada rizkinya, berkah pada segalanya. Wabil khusus sahabat pada sore hari ini adalah sesuai dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Abah hanya khusus membahas tentang adalah Idul Fitri, adalah kemenangan yang sejati, adalah bagaimana kita selain merayakan setelah kembali kepada fitrah. Id ada yaudu untuk ruh kita, tetapi buat tubuh juga adalah ada hidangan. Buat jasad kita juga ada ayyada yu'ayyidu, ada iftar. Maka besok siang adalah semuanya melaksanakan iftar untuk tubuhnya. Tetapi buat sahabat-sahabat yang sekaligus menjalankan saum syariat dan hakikatnya, maka adalah selain tubuhnya mendapatkan iftar, adalah demikian pula adalah ruhnya kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, kembali kepada sejatinya diri. Inilah yang kita harapkan di dalam setiap bulan Ramadan, sehingga layak Allah itu adalah kita bertakbir kepada Allah pada saat perjalanan dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah sudah menggunakan kata kutiba, mewajibkannya saum syam adalah sama seperti Allah pada dirinya mewajibkan kepada dirinya menaburkan rahmat dan kasih sayang kepada umatnya. Maka itulah ada as-saumu li wa ana azibi, saum itu untukku dan akulah yang layak untuk menilainya dan membalasnya, sahabat. Maka sesungguhnya pelajaran yang sudah Abah ajarkan adalah dari betul-betul imsak, sebenar-benarnya imsak. Semoga di malam hari ini adalah kita bisa merayakan Al-Maidah, hidangan dari Allah. Bukan hanya hidangan ketupat, bukan hanya hidangan adalah lepet, bukan hanya hidangan adalah beef stick, bukan hanya hidangan buat saja, tetapi sekaligus adalah Al-Maidah, adalah hidangan dari langit. Berupa kesabaran kepada tubuh, kasih sayang pada hati. Kemudian juga adalah bagaimana takhallaqu bi ahlakillah, adalah kita sebagaimana adalah baginda Nabi Muhammad SAW adalah memiliki adalah akhlak Allah. Inilah sebetulnya hidangan yang sebenarnya hidangan yang disebutkan oleh Allah adalah dengan dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah itu adalah hidangan dari langit. Maka yang seharusnya kita rasakan, rayakan hari ini bertakbir karena kita merasakan hidangan dari langit. Ada perubahan, ada upgrade. Yang tadinya awal Ramadan kita hanya ulat, maka di akhir Ramadan ini kita sudah menjadi kupu-kupu. Ya sahabat, ada hidangan, tumbuhnya kesadaran, tumbuhnya kasih sayang, tumbuhnya cinta, tumbuhnya adalah keikhlasan. Sehingga perlahan, sebagaimana tujuan daripada Allah kita diciptakan adalah untuk mendohirkan, mentajalikan, tajalliyat, ta'ayunat, tanajulat dari Asmaul Husna. Bagaimana Allah As-Sabur, maka terjalilah hidangan Al-Maidah ada di akhir Ramadan adalah kita diberikan kesabaran. Karena kita adalah hidup ini tentang proses belajar. Bagaimana kita bisa belajar menerapkan takhallaqu bi ahlakillah, sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat pemaaf, sifat penyayang, sifat ilmu, sifat sabar. Bahkan termasuk kita layak mendapatkan sifat kaya. Allah itu ghaniyun, sahabat. Allah itu mugni. Allah itu razak. Maka semoga Abah mendoakan semuanya panjenengan dimanapun. Walaupun barangkali baru melaksanakan hanya saum kulit.
tapi semoga luluberannya juga mendapatkan sifat Allah Al-Ghani. Allah itu kaya, Al-Mughni, Allah itu Ar-Razak. Kalian adalah tubuh kita semua menjadikan magnet daripada rizki. Tubuh kita adalah magnet dari kasih sayang. Tubuh kita adalah magnet dari cinta. Tubuh kita adalah magnet dari rasa ingin saling menyatukan. Maka itulah Allah layak di malam hari ini adalah kita bertakbir. Setelah ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala syafarin. Sesungguhnya kita akan melaksanakan safar selama Ramadan, selama 30 hari. Mendohirkan, belajar, melatih adalah bagaimana mentajalikan sifat-sifat Allah, mentajalikan sifat Asmaul Husna Allah selama perjalanan, sekaligus adalah membersihkan penyakit maridon. Tadi paman kana minkum maridon, penyakit-penyakit hati kita bersihkan dari bukan sifat Allah, pembenci, pendengki, pendendam, pemarah, pemecah belah. Itulah sesungguhnya yang harusnya kita sembuhkan selama dari Ramadan. Paman kana minkum maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kita pada selama 30 hari ini adalah memberikan masukan-masukan. Memberikan makan kepada miskin, jiwa yang kering, kerontang. Jiwa yang mati. Jiwa hati yang penuh dengan kedengkian, kebencian. Jiwa yang terkurung dengan tubuh. Ashabul Kahfi yang terkurung dengan guha. Yusuf yang terpenjara dengan jasad. Demikian pula adalah Yunus yang ditelan oleh ikan. Maka di akhir Ramadan ini kita semua seumpama Yusuf yang keluar dari penjara. Seumpama Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Seumpama Yakub yang terbebas dari kebutaan. Seumpama Yunus yang keluar dari perut ikan. Seumpama Ashabul Kahfi yang keluar daripada guha. Seumpama Musa yang terbebas dari Fir'aun. Seumpama Ibrahim yang terbebas daripada Namrud. Dan seumpama Adam yang terbebas dari iblis. Maka layak kita. Tapi adalah setelah kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka setelah ditanamkan adalah secara tanazzul, inna anzalnahu fi lailatul qadr, adalah secara tanfid, secara tadrij, Al-Quran turun ke dalam dada kita, adalah man dakhalahu kana amina. Maka pada malam hari ini kemudian kita lanjutkan kata Allah, paman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah sudah menghendaki segalanya kemudahan. Allah memberikan yusrun kepada semuanya. Bukan sahlun, apalagi usrun. Kemudahan di dalam segala setiap gerak pada kehidupan kita. Sehingga pada saat semuanya sudah dikembalikan kepada Allah. Sudah diserahkan kembali kepada Allah selama hari yang ditentukan walitukmilul iddata, maka malam hari ini walitukabbirullah, maka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka saat didengungkannya takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullah, maka di penghujungnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Semoga semuanya sahabat menjadi adalah orang yang
dekat dengan Allah. Bagaimana dekatnya dengan Allah pada saat panahnya setelah dilepaskan dari hari pertama Id adalah Ramadan, adalah kita serahkan 30 hari ayyam ma'dudat, melakukan perjalanan safar. Faman kana minkum maridon aw ala syafarin, kita melakukan safar sama Ramadan, membersihkan dari sifat-sifat madmumah, dari sifat-sifat tercela, adalah melepaskan aku 4, aku 3. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Sahabat. Maka di surat yang kelima Al-Maidah, penghujung perjalanan kita adalah sebagaimana adalah Allah berfirman, inilah tentang firman ini. Maka sesungguhnya Abah menjelaskan dari suratul Fatihah, masuklah kepada surat Al-Baqarah, masuklah kepada surat Ali Imran, masuklah surat An-Nisa, masuklah kepada surat Al-Maidah. Sesungguhnya apakah di akhir Ramadan ini, di akhir perjalanan kita ini, mampu kita adalah bagaimana menelanjangi diri, mengembalikan sifat-sifat bahimiyah, subuhiyah, dan syaitoniyah, sehingga kita layak untuk mengagungkan Allah di malam hari ini. Maka jangan sampai setelah surat yang kelima Al-Maidah kita masih masuk di dalam surat yang ke-6 Al-An'am, masih binatang, masih tidak dirubah sama sekali, belum kembali kepada sejatinya diri. Maka sesungguhnya kenapa Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah? Bagaimana kita mufatahah, menjadikan tubuh kita suratul Fatihah, kemudian masuk kepada alif lam mim, alif laisa kepada mim, Allah laisa pada Muhammad, adalah supaya pada tubuh kita adalah menjadikan kitab, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, karena kita adalah termasuk orang-orang yang telanjang. Dan Al-Baqarah memerintahkan kepada kita nanti adalah 183 untuk melaksanakan imsak, untuk melaksanakan syam. Karena setelah Allah berbicara tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allah bicara orang yang punya penyakit. 3 kelompok manusia, sahabat, ada di awal surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir tadi, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia yang tidak bisa masuk pada golongan syiratal ladzina an'amta alaihim. Apakah termasuk pada golongan anbiya, golongan syuhada, golongan sholihin, golongan muttaqin, 4 golongan ini, maka dia akan masuk pada syiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka disinilah Allah memerintahkan seolah-olah kepada kita, memberikan itibar, memberikan patokan, guidance dari surat Al-Fatihah, masuklah surat Al-Baqarah. Disitulah kita diperintahkan menyembelih sapi betina, sahabat. Maka nanti disempurnakan pada bulan Zulhijjah, kita akan menyembelih, adalah sesungguhnya adalah menyembelih sapi, menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang sesungguhnya adalah harus kita lahirkan di Ramadan ini. Maka awal Al-Baqarah, sahabat, Allah bicara tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah bicara tentang orang kafir yang khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun adzim. Dari mulai Allah bicara tentang orang beriman, masuklah kepada kelompok yang kafir. Allah kisahkan tentang mereka adalah yang tertutup, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang tertutup mereka, yang kafir mereka, yang tidak mampu menyaksikan Allah pada dirinya dengan nyata. Maka disitulah dilanjutkan. Maka ada kelompok orang yang paling besar adalah munafik. Adalah wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi mereka sama sekali tidak iman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah.
Mereka hanya mengaku iman pada Allah dan hari akhir, tapi tidak pernah mereka itu melakukan perbuatan orang-orang yang beriman. Maka disinilah perjalanan surat Al-Baqarah, sahabat. Allah mengisahkan surat Al-Fatihah sebagai mufatahah, pembuka. Masuklah surat adalah Al-Baqarah. Maka disinilah kisah tentang bagaimana seharusnya supaya kita masuk pada Al-Maidah, nanti ayat surat yang kelima. Al-Yauma akmaltu lakum. Kita adalah mendapatkan hidangan dari langit oleh Allah. Maka setelah Allah bicara tentang 3 golongan manusia, golongan beriman, golongan orang munafik, dan inilah yang sesungguhnya golongan orang munafik inilah yang paling banyak. Mereka mengaku iman pada Allah dan mengaku iman pada hari akhir, tapi perbuatannya tidak menunjukkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Hanya ucapan-ucapannya saja yang kelihatannya, tetapi sesungguhnya mereka tidak. Itulah di surat Al-Baqarah 183. Allah menyuruh kita melakukan perjalanan untuk membebaskan dari orang yang kafir, dari orang yang munafik. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memberikan kabarnya. Adalah satu-satunya adalah perintah pada manusia yang menggunakan kata kutibah. Dari kata katabah. Yang telah dibukukan, yang telah dilakukan. Perintah yang pernah dilakukan sebelum kama kutibah. Dan itu hanyalah 3 kata saja dalam Al-Quran. 2 kepada dirinya sendiri Allah itu. Seolah-olah, hei manusia, aku menjamin diriku, aku mewajibkan diriku menyayangimu. Maka disinilah sahabat, bagi orang-orang yang sudah sampai pada martabatnya. Karena janji Allah itulah yang membuat dia tidak takut dengan siksa kubur, tidak takut dengan neraka, tidak takut dengan apapun. Karena dia sudah mengerti betapa sayangnya Allah pada kita makhluknya. Maka itulah yang harus dipahami. Kenapa Allah mengisahkan tentang orang kafir tadi, orang munafik tadi. Innal munafikun tadi, fid-darkil asfala minan nar. Hati-hati kita berada di sana, sahabat. Mengaku-ngaku iman, tidak iman. Itulah di dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengajak melakukan safar untuk berubah. Seolah Allah bicara, hei manusia-manusia ngaku iman tapi tidak iman. Hei manusia-manusia yang tidak mengerti siapa dirinya. Hei manusia-manusia, hei ulat-ulat yang masih dibenci oleh siapapun. Ayolah kamu laksanakan saum. Laksanakan siam. Aku wajibkan kama kutibah. Maka disitulah kata kutibah. Dan saum adalah ada siam, ada saum, sahabat. Kalau saudara kita mengatakannya puasa, upapasa. Tadi semua. Inilah yang harus dilakukan. Sampai nanti kita mendapatkan Al-Maidah. Hidangan dari langit. Bukan ketupat. Bukan adalah nasi liwet. Bukan lepet. Bukan rendang. Bukan sate. Sebenarnya itulah yang harus kita dambakan. Itu hanya bisa diraih kalau kita betul-betul sudah telanjang. Menahan dari hari pertama sampai hari 30. Hari pertama la hayyun. Yang kedua la ilmun. Serahkan 7 sifat ma'ani. A'yan khorajiyah, sifat Adam pada tubuh. Ngaku-ngaku tubuh. Yang membuat kita tidak bahagia dan menderita. Karena kita sahabat masih adanya pengakuan Adam. Si Kopiko masih menganggap bahwa yang manis itu dirinya. Si Sugus masih mengakui bahwa yang sholat itu dirinya. Yang puasa itu dirinya. Yang ibadah itu dirinya. Maka sesungguhnya di bulan Ramadan ini adalah kita belajar. Menyaksikan sebenar-benarnya. Tujuan daripada semua perjalanan itu adalah dalang. Dia Allah ingin kita berubah. Dia Allah ingin kita mendapatkan id. Ada ya'udu. Kembali kepada sejatinya diri adalah kembali kepada fitrah kita. Ruh yang ditiupkan Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Kalau tidak, maka seluruh ibadah yang kita lakukan sebagaimana ikrar daripada iblis pada saat kata Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud bersama malaikat kepada Adam, kepada ruh Adam? Maka qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Disinilah iblis salah melihat. Dia hanya melihat cangkang. Nah, inilah yang akan dihancurkan selama ibadah yang kita lakukan dengan a'yan khorajiyah, diri dohir ini. Dan inilah yang ditujuan oleh Allah membagi surat Al-Baqarah pertama tentang orang beriman, orang munafik, dan orang-orang yang yang kafir, sahabat. Karena Allah ingin memberikan Al-Maidah, hidangan dari langit. Hidangan yang membuat manusia mengenal Tuhannya. Hidangan yang membuat manusia mentajalikan sifat Tuhannya. Karena memang dari awal pun, sejak Allah berfirman, hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, Idul Fitri, maka di hari yang fitri itu, Allah akan memberikan kepadamu adalah hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Artinya apa? Cocoklah tujuan awal. Kita ditajalikan, tajaliat, tanajulat, ta'ayyunat. Maka kita sudah mencerminkan sifat-sifat Allah yang penyayang. Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada sejatinya diri, adalah ruh suci yang ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Maka kita layak dilatih selama 1 bulan mentajalikan sifat-sifat itu, sahabat, dengan menahan sifat-sifat kebinatangan tadi semua yang bertentangan dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Maka layaklah kita di akhir Ramadan itu walitukmilul iddata, setelah sempurnakan jumlah hari yang kita lewati 30 ruas pada jari ini. Maka sahabat, kita layak sekarang Allah itu diakbarkan. Maka Allahu Akbar, segat yang paling tinggi, bukan kabir tapi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Inilah hidangan yang terindah pada saat kita sudah layak menjadi khalifah. Takhallaqu bi ahlakillah, mentajalikan sifat dia yang penyayang, mentajalikan sifat dia adalah yang ikhlas, sabar, berilmu, tawakal. Adalah sifat-sifat dia yang penyayang, pemaaf, pengampun, sahabat. Itulah hidangan Al-Maidah, hidangan dari langit yang sebenarnya hidangan. Inilah sahabat yang kemudian di dalam surat ini ada dikisahkan tentang Isa. Itulah maka kita harus memahami tentang hakikat Isa secara syariat dan hakikat. Hakikat Idris secara hakikat, syariat dan hakikat. Kisah Adam secara syariat dan hakikat. Kisah Ibrahim secara syariat dan hakikat. Kisah Muhammad secara syariat dan hakikat. Secara syariat adalah di luar. Tapi secara hakikat kau harus temukan Muhammad pada diri. Ibrahim pada diri. Idris pada diri. Sahabat yang tercinta, sesungguhnya disinilah kita harus memahami dua-duanya. Maka kalau ditanya siapa nabi yang paling cerdas, siap, lihat kata Al-Quran, Idris. Idris itu dari kata darosa. Idris diperlambangkan yang sudah masuk ke dalam surga. Inilah id. Idris sudah mendapatkan id tadi semua. Sudah kembali kepada ayyada yu'ayyidu ruhnya. Maka dialah yang suka dipanggil pada nafsul mutmainnah itu Idris. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adalah jiwa-jiwa yang sudah tenang. Jiwa-jiwa yang sudah fitrah. Kembali pada sejatinya diri. Irji ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei Idris, engkau sudah belajar.
Itulah sahabat Idris pada luar diri dan Idris di dalam diri. Idris di dalam diri adalah hakikat nafsul mutmainnah. Karena kita sudah belajar dari Adam, dari tadi, dari surat Al-Baqarah ayat awal, masuklah kepada Isa. Maka inilah Isa. Sesungguhnya adalah seperlambangkan Nabi yang penuh kasih sayang. Masuklah pada Yusuf, ada di kesadaran nafsu lawamah, mulhimah, untuk sampai pada Idris, darosa. Kamu sudah belajar selama sebulan ini membaca ayat-ayat Allah, baik pada diri maupun di luar diri. Inilah tujuan daripada kita setiap tahun dijalankan oleh Allah. Paman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Sahabat, maka di ayat ini orang-orang yang sudah melaksanakan, yang sudah belajar membaca selama bulan Ramadan ini, melepaskan pengakuan a'yan khorajiyah pada tubuhnya sifat Adam, psikopiko yang sudah melepaskan dirinya, la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun sampai maujudun bihaqilallah, adalah Musa yang sudah memukul batu yang mancarlah 12 mata air. Pakul nadrib bi'asokal hajar, pakul nadrib bi'asokal hajar fan fajarot asratu ain. Memancarlah 12 mata air pada batu yang keras, dada aswadu qaswah. Inilah kekerasan hati yang susah dilemburkan, penuh dengan kedengkian, iri, dengki. Inilah kenapa laku kang papat nanti akan muncul dari dada kita. Lebaran, laburan, luberan. Maka disinilah sudah ada jantung yang berbentuk daripada ketupat, yang akan tadi adalah hidangan dari langit. Rasa sabar, rasa syukur, rasa ikhlas, rasa ridho, dan tajalilah Allah. Allah layak adalah diagungkan pada saat sifat dia adalah tajali pada makhluk dari semua. Ya, pada saat al-makhluk dengan Khalik sudah wahid. Pada saat rozik wal marzuk wahid. Pada saat zikir wal mazkur wahid. Antara yang menyembah, yang disembah sudah satu. Antara yang mengingat dan yang diingat sudah satu. Antara yang memberi rizki, yang menerima rizki sudah satu. Rozik wal marzuk wahid. Sahabat, inilah sesungguhnya Allah layak diawali tukmilul iddata walitukabbirullah tadi semua. Maka disinilah Isa qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berdoa. Lihat sahabat, ya, yang surat Al-Maidah. Maka itulah Al-Maidah itu adalah merupakan hidangan dari langit, ya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina, anzil, ya Allah turunkan, anzil alaina maidatan, maidah, hidangan dari langit. Amanah hidangan dari langit. Bagaimana Allah mentajalikan sifatnya. Sifat goniyun, kaya padamu, mugni, rozak, ilmu, sabar, syukur. Karena memang dari awal pun dalang menciptakan wayang. Hanya dia dalang ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya, sifat dirinya, Asmaul Husna ditajalikan kepada kita semuanya. Sahabat, inilah tujuan Ramadan. Sampai ada hidangan dari langit Al-Maidah. Maka Isa berkata, Rabbana anzil alaina maidatan minas sama. Adalah hidangan dari langit. Adalah bukan ketupat, bukan cendol, bukan nasi goreng, bukan rendang, bukan kornet, tetapi hidangan yang sebetulnya hidangan yang sesungguhnya nanti kamu akan diundang oleh Allah. Sempurnalah perjalananmu. Anzilna alaina maidatan minas sama takunu lana idan, ya, takunu lana idan li
awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Maka dalam ayat ini adalah dijelaskan, hai Isa. Isa putra Maryam berkata, maka tadi kata Abah, sesungguhnya di surat Ali Imran. Ali Imran itu siapa? Adalah ibunya Maryam. Siapa yang dikandung oleh Maryam? Isa. Maka itulah sesungguhnya kisah Ali Imran. Adalah bagaimana kata Abah. Perjalanan manusia itu. Maaf ya, Abah menggunakan rokok. Maka di Al-Baqarah itu LE. LE, pelepasan A'yan Khorijiyah sifat Adam. La hayyun, aku tidak punya hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. La sami'un, aku budak. La barsirun, aku buta. La mutakalimun, aku bisu. La qadirun, la muridun, aku tidak punya kehendak, aku tidak punya keinginan. La maujudun, bihaqi ilallah. Itulah LE. Makanya Abah sudah ajarkan 10 hari yang pertama. Penyerahan A'yan Khorijiyah. 10 hari yang kedua Ramadan. Penyerahan A'yan Sabitah. 10 hari yang ketiga adalah Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Sebetulnya pertama 21. Diri dohir dan diri batin satukan. Rokok ese. Ana anta, anta, ana. Al-insanu syir wa ana syir. Wallahul batinul insan. Wal insan dohirullah. Inilah sesungguhnya dari awal. Ana, anta, anta, ana. Barulah 2, 3. Bagaimana di 2, 3? Adalah sesungguhnya yang diserahkan adalah subus, gula, dan manis. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. Satukan sesungguhnya. Untuk apa? Masuklah 25. Bagaimana? 25. Sesungguhnya sedulur papat 5 pancar. Bagaimana 5 Nabi Ulul Azmi satukan pada Muhammad di dada. Bagaimana 5, 4 malaikat muqarrabun satukan dengan Allah. Bagaimana 5 juga sama. Narun hawaun maun turabun satukan pada nur, kembalikan. 2, 5. Sedulur papat 5 pancer adalah dengan penyatuan dualitas kita. 2, 5. 2, 7. 2, 7. Maka menutup 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung. Likoklah dengan Allah di 2, 7. 2, 9. Sempurnalah. Sempurnalah 9. Karena angka 9 adalah Ramadan. Ramadan bulan ke-9. Bulan umatku yang menyatukan 7 dan 8. 7 adalah Rajab, 8 adalah Sya'ban. 7 adalah ruhmu, 8 adalah tubuhmu Muhammad. 7 adalah Allahu mubtada, 8 nurus samawat khobar mubtada. 7 adalah manis, 8 adalah gula. 8 adalah gula. Dan 9 kamu kopiko. Kamu sugus. Apapun namanya si Adam. Maka poton, permeon, dan boson sudah jadi 1. 2, 9. Maka itulah kenapa inna anzalnahu fi lailatul qadr 9 huruf. Diulang 3 kali. Karena pada dasarnya pada setiap diri manusia yang imsak selama bulan Ramadan. Paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka sesungguhnya dia sudah melepaskan A'yan Khorijiyah sifat Adam. Masuklah A'yan Sabitoh pada ruh Muhammad. Masuklah pada hidupmu, sahabat. 29. Itulah Al-Qadar. Maka itulah disebut Lailatul Qadar. Pada saat tubuhmu Lailatul. Tuh, pada saat kau matikan si Adam.
maka sesungguhnya ada takdir dari semua. Ya, ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika yubdi. Setiap kau berhentikan nafasmu, ma min nafasin, maka itulah yang Abah ajarkan dari awal Ramadan. Bagaimana kamu menahan nafas, mematikan dirimu, menekuk lidahmu, merapatkan gigimu. Sesungguhnya adalah dalam rangka al-mutu qabla an tamutu. Kamu belajar mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Dari semua kita bangunkan sebagaimana kata Nabi, an-nasu niyamun. Manusia itu pada dasarnya tidur. Wa idamatu intabahu. Tapi ketika dia mati, bangunlah dia dari tidur. Maka pantas kita layak takbir. Karena kita telah bangun dari tidur. Kita pantas layak takbir. Karena dia, Sang Maha Kehadiran, Sang Maha Zat, adalah sudah memperlihatkan kepada seluruh makhluknya. Bahwa sesungguhnya tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat, nampaklah keagungannya, kebesarannya, sebenar-benarnya. Wahai hambaku, akulah yang wujud, akulah yang ada. Hei hambaku, hanya aku yang boleh melihat. Melihatmu karena melihatku. Melihat seluruh makhluk ada pada satu basornya dia. Melihat, mendengar semua makhluk ada pada satu yang adalah samanya dia. Wujudnya semua makhluk karena wujudnya dia. Hidupnya semua makhluk pada satu hidupnya dia. Maka inilah di akhir Ramadan, Idul Fitri, kembali kepada diri sejati kita. Maka kita telah menyatukan wahada, yuwahidu, tauhid, dan syuhudul kasrah bil wahdah. Wahdaniyat bil af'al, kata Tijan Ad-Darori, kata Kifayatul Awam, kaidah Sukimul Barahin. Wahdaniyat bil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wahdaniyat bil asma. Seluruh nama ini berada pada nama dia yang satu. Bismi, bukan di asma. Nama aku yang satu. Maka layaklah dia diakbarkan pada malam hari ini, sahabat. Atau malam kapanpun yang engkau sudah sampai di martabat itu. Sesungguhnya, karena mulianya sebuah tempat, ruang dan waktu, bukan karena ruang dan waktu, tapi hadirnya Allah itu, sahabat. Ya, maka itulah di sore hari ini, marilah kita agungkan Allah, ya sahabat. Karena itu yang diminta oleh dia di malam hari ini, supaya setiap manusia mendapatkan hidangan ini. Maka tadi di Al-Baqarah adalah LE. LE adalah melek rokok, penyerahan, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampai menekuk lidahmu dia katakan Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajid, Allahu jabbar, Allahu wahid, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit, 12 mata ajib, wakul nadrib bi'asokal hajar, dengan nur dari semua. 4 lapis mulki, malakut, jabarut, lahut, dengan masing-masing 3 asma pada setiap langit pada dirimu. Ya, tubuh dohirmu, la ilaha illallah, Allahu, itulah untuk ruh jismani. Masuklah pada ruh ruhani. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Masuk kepada lagi pada fuad, ruh sultani. Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabbar. Masuk lagi lapisan yang keempat. Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu, 3 nama dari nama yang 12 di langitmu yang terakhir adalah pada ruh al-qudsimu. Maka layaklah engkau di malam hari ini mentakbirkannya. Maka LE adalah Al-Baqarah. Maka setelah kau serahkan A'yan Khorajiyah sifat Adam, masuklah kepada setelah Al-Baqarah Ali Imran. Aktifkan Maryam pada tubuh. Bagaimana mengaktifkan Maryam? Menjadikan ruhmu Abdullah. Maka dikatakan oleh Isa dalam kandungan Maryam, Ana Abdullah.
menitipkan Maryam. Itulah Ali Imran. Ali Imran kita menjadi keluarga, Maryam menjadi keluarga Isa. Inilah Isa di surat ini adalah berdoa kepada Allah minta hidangan Al-Maidah. Nanti Isa mendapatkan hidangan Al-Maidah. Masuklah daripada Isa dari Ali Imran surat An-Nisa fankihum maktobalakum masna ala nisa masna wasulasa jisamsu. Lepaskan 2, 3, 4, kembalilah pada 1. Jisamsu. Barulah kamu akan masuk surat An-Nisa. Hari yang ditunggu adalah Id. Adalah kamu akan masuk. Sudah masuk adalah mukhatab ana anta. Setelah LE masuklah jisamsu. Sekarang kau sudah ese. Ana, anta, ana. Siapa mengingatku, aku mengingatnya. Siapa bersyukur padaku, aku pun bersyukur padanya. Tuh sahabat. Ana, anta, ana. Maka di surat yang kelima, inilah surat yang sesungguhnya yang dituju untuk menyampaikan Id adalah hidangan dari langit Al-Maidah. Id, ya sahabat. Inilah yang dikatakan Isa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan. Tadi semua. Minas sama. Inilah sifat Allah yang tajalli. Kaya. Sesungguhnya. Ibaratkan awal Ramadan kita adalah L300. Maka di hari ini adalah layak. Kamu adalah menjadikan pajero. Kalau di awal Ramadan kamu adalah duren yang buahnya. Yang bijinya besar, dagingnya tipis, rasanya hambar. Maka di akhir Ramadan kamu layak jadi musangking. Mahal. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Maka engkau sudah layak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sahabat, engkau sudah dipanggil. Karena engkau sudah jadi iksirun wa ghali. Karena di dalam dadamu ada misbahus suduri. Maka itulah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Maka kolbumu sekarang sudah jadi Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin. Kita sudah menterjalikan hakikat Muhammad pada diri kita menjadi seorang utusan. Utusan apa? Utusan kesabaran, sabar, syukur, ikhlas, ridho, bahkan termasuk. Jangan teriak-teriak mau rubah kaya. Merubah berilmu. Kalau tidak id, tadi semua. Inilah yang Nabi Isa katakan. Rabbana anzil alaina ma'idatan. Minas sama'ir takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna. Wa anta khairur razikin. Inilah sebaik-baiknya rizki. Hei, ya Allah turunkanlah kepada kami hidangan dari langit Al-Maidah. Adalah yang akan menjadi hari raya bagi kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disitulah sudah Nabi isbat. Nabilah segalanya. Isbatlah hanya pada Allah. Dari semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu wahda. Terus. Sahabat, ya.
sampai betul-betul. Marilah kita, bukan hanya kita hanya lewati setiap tahun sahabat ya. Maka itulah di surat Al-Maidah adalah di penghujung sahabat. Maka Allah menyampaikan kepada kita adalah orang-orang yang sudah sampai di surat yang kelima setelah LE, masuklah kepada Ali Imran ya, menjadi Jisamsu, masuklah kepada surat apa namanya di penghujung Ali Imran adalah jadi apa ese. Maka insya Allah di Ramadan ini kamu sudah masuk ke dalam sampurna. Kamu sempurna. Lambangnya adalah A. Dari LE menuju Jisamsu. Dari Jisamsu menuju pada Ese. Dari Ese menuju kepada sampurna di penghujung. Maka itulah Allah berfirman kepada kita sahabat ya. Di akhir Ramadan itu adalah dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Inilah al-yauma akmaltu. Kita adalah yang diturunkan di Arab ahadiyah, wahdah, waidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Jadi insan kamil. Maka di akhir Ramadan ini kamil, mukamil, Idul Fitri, kembali pada sejatinya diri. Kita akan mentajalikan sifat Allah, penyabar, penyayang, pemaaf, pengampun, ilmu, kaya, goniyun, mugni, roza. Tajalilah sifat-sifat dia. Setelah kita tahalli sifat-sifat yang bukan sifat dia, pembenci, pendengkam, pendengki, pemecah belah. Maka di akhir Ramadan ini dia berkata, al-yauma ya, al-yauma akmaltu lakum ya, dinakum wa atmamtu alaikum. Inilah yang disebutkan golongan syiratal ladina an'amta alaihim. Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita di akhir Ramadan. Ini adalah hidangan yang terindah, Al-Maidah, hidangan dari langit. Maka itulah sahabat dalam perjalanan sebagai penutup dari Abah, bagaimana Sunan Kalijaga membuat ketupat. Maka disinilah kata Abah letaknya. Allah sudah membuat rumah istananya sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Adalah Muhammad. Allah adalah tajalli. Siapa Muhammad? Diri dohirnya Allah. Di alam batinnya Adam. Tuh. Gitu. Maka itulah sesungguhnya Id berarti kita kembali pada hakikat itu. Asal dari titik yang sama, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Sebenar-benarnya yang akhir, itulah yang awal. Sebenar-benarnya yang zahir, itulah yang batin. Maka inilah keindahan kepada orang-orang yang sudah Id tadi semua. Maka Id adalah ada ya'udu kepada fitrah ruhnya. 7, 8 disatukan bulan 9 adalah bulan umatku untuk kita masuk ke dalam Syawal, peningkatan iman. Berubahlah dari tadinya ulat sekarang menjadi kepompong, dari tadinya ulat sekarang menjadi kupu-kupu yang indah. Kamu layak dicintai, kamu layak dieluk-elukkan, kamu layak mendapatkan pengagungan bahkan oleh Allah dan malaikatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, sekarang maka pada saat kamu sudah di jannah, adakah kamu takut siksa kubur? Itulah Abah Syaitul berkata, saya tidak takut siksa kubur. Saya tidak takut neraka. Karena sudah tidak ada.
Karena sudah diganti. Id sudah diganti oleh dia. Menikmati surga dalam kehidupan ini. Jannatul ma'wa bisa kau raih dengan ruh jismanimu. Buka kitab Surul Asrar. Jangan dikira abah ngayal lagi. Tuan Syabul Qadir sudah bicara 500 Hijriah. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Kau siap, tubuhmu akan mendapatkan tadi hidangan. Dan tadi karena ruhmu sudah id, al-maidah, hidangan dari laut, langit. Kau di dalam isi dadamu sudah mentaholi sifat-sifat madmumah, menggantikannya dengan sifat mahmudah, penyabar, penyayang, pemaaf, pengampun, cinta. Semuanya love. Disinilah love. Pada saat kau sudah hanya cinta, 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 maka tiada lagi manusia yang buruk di dunia ini. Pada saat kau sudah mencinta, yang nampak hanyalah keindahan. Pada saat kau sudah mencinta, hilanglah segala keburukan. Pada saat kau sudah mencinta, hilanglah syarat dan kondisi. Pada saat hilanglah cinta, tiada lagi untuk menuntut, saling menuntut. Karena aku menyayangimu. Maka oleh karena itu sahabat, ya, siapapun kalian yang membenci Abah, silakan. Abah tidak akan sama sekali membencimu. Abah mengerti kalian belum paham, ya. Demi Allah, Abah mendoakan kalian yang paling membenci Abah sekalipun. Abah menyayangi kalian, siapapun yang menyebutkan apa, binatang kayak apapun. Karena bagi Abah, Abah sudah tidak melihat lagi dirimu. Kamu sudah tidak ada lagi di mata Abah. Yang ada hanya Allah, Allah, dan Allah. Dalam segala af'alnya, asma'nya, sifatnya. Wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bil asma, wahdaniyat bil sifat. Wujudlah Allah, wahdaniyat bil zat pada segala apa yang ada. Sahabat. Apalagi Abah sudah memandang segala apa yang terjadi pada di luar Abah secara syariat dan hakikat. Apapun keburukanmu, aku akan lihat secara hakikat. Aku melihat kekasihku Allah. Tidak ada lagi yang buruk dari dirimu. Walaupun ucapanmu, bagaimanapun ucapanmu, bagaimanapun komenmu, bagaimanapun sifatmu, I love you all. Inilah yang diajarkan guru kami, menyayangi orang-orang yang mencintai, yang membenci kepadamu. Kalau kau ingin spesial di hari yang fitri ini, marilah kita sudah mulai belajar mencintai seluruh makhluk, bukan pada apa. Karena bagi Allah sama saja orang taat dan maksiat. Kalau Allah itu terpengaruh dengan ketaatan dan kemaksiatan, berarti dia belum jadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Disinilah tentang memahami sahabat perjalanan. Ya, itu saja barangkali di sore hari ini. Marilah kita semua adalah agungkan Allah. Kita bertakbir pada Allah. Karena Abah percaya kalian semua adalah layak bahagia. Dan Allah dari awal pun menginginkan kita bahagia. Ingat, di dunia ini bukan tentang tujuan kita, tapi tujuan dia. Dia ingin nampak, dia ingin mentajalikan Asmaul Husna pada diri kita. Bukan tentang sholatmu, bukan tentang puasamu, bukan tentang dikirmu, bukan tentang alimmu, bukan. Yang alim dia, yang taat dia, yang ada hanya dalang dan dalang. Itulah yang disebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku mencintai kalian dan apa-apa yang kalian lakukan, karena akulah satu-satunya dalang. La ilaha illallah, tiada dalang yang lain selain aku. Aku nampak pada jalalku, pada koharku, pada jamalku dan kamalku. Kalian adalah kesempurnaan. Tuh. Maka kata Allah, wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Ayo nikmati surga. Surga ini di sini itu sahabat. Kalau kalian ngerti. Maka syaratnya adalah hanya satu. Tajalikan. Marilah kita masuk pada frekuensi vibrasi resonansi Allah. Bukan justru melahirkan sifat-sifat dia yang lain.
Iblis juga Allah, setan juga Allah, jin juga Allah. Ada yang bukan Allah. Tapi pada saat kita mentajalikan yang bukan sifat dia yang utama. Karena dia adalah yang terang, dia yang gelap pun dia. Sesungguhnya pada saat kita berjalan pada kegelapannya, kamu tidak akan bahagia. Itu saja yang masalahnya. Tadi semua. Silakan menujunya dengan surganya atau nerakanya. Tapi masalahnya pasti kamu tidak akan nyaman dalam perjalanannya. Abah lebih memilih dengan cinta. Memilih pintu kepadanya dengan cinta. Tadi semua. Ya. Insya Allah. Pada saat kita sudah mencinta. Tidak lagi keburukan di muka bumi ini. Indah semuanya. Inilah yang harus kita pahami. Bahkan Allah menyuruh kita berkali-kali dalam Al-Quran. Adalah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ayo sebut-sebut nikmat Allah. Karena ini tentang kisah dia. Bukan tentang kisah kita. Bukan wayang-wayang yang bodoh ngomongin siksa kuburnya. Tadi semua. Sementara dia yang punya siksa kubur. Yang punya ruang dan waktu. Tidak melakukan itu. Sahabat. Akan kau tuduh dia. Tadi semua. Ingat. Marilah kita cintai yang punya ruang dan waktu. Bukan pada ngomongin ruang dan waktu. Marilah kita cintai dia pemilik surga. Bukan pada surganya. Marilah kita cintai dia. Kita takuti dia bukan pada nerakanya. Ya. Marilah dia jadikan satu-satunya tujuan. Ilahi anta maksudi. Bukan lagi surganya, nerakanya. Bukan lagi kiri dan kanan, untung rugi, menang dan kalah, kaya dan miskin. Karena pada saat engkau sudah menyatu pada Allah, sesungguhnya maka engkau adalah akan mendapatkan surga di sini saat ini. Kau akan mendapatkan kebahagiaan. Wallah sahabat. Maka bagi Abah dunia ini sudah surga. Maka sekarang Abah berkeliling ke seluruh dunia. Besok akhir Maret ini ke Brunei. InsyaAllah. Kemudian April ke Eropa. 10 negara kita akan kunjungi. Karena ternyata pada saat hatimu penuh dengan keindahan. Engkau hanya dibawa kepada nur jamalillahnya. Tapi pada saat engkau di hatimu penuh kebencian. Engkau akan ditariknya dengan kepada lingkungan-lingkungan yang penuh dengan kebencian. Itu tentang dirimu. Pilihan. Silakan kamu pilih yang mana. Tadi semua. Ya. Kalau Abah pilih bahagia. Semuanya. Ya. Itu saja sahabat ya Ramadan ini. Itulah Id. Itulah Al-Ma'idah. Kalau tidak akan masuk surat ke-6. Al-An'am binatang. Tuh. Jadi mengisahkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Surat yang kelima. Sesungguhnya membicarakan perjalanan kita. Paman kana minkum maridon au ala syafarin. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Sampailah di penghujungnya walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Kalau tidak demikian, kita akan masuk surat Al-An'am surat ke-6. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Maka kita akan masuk ke dalam binatang. Ya, silakan. Tadi semua. Maka ulaika kal an'am balhum adall. Siapa yang disebut binatang? Tadi yang tidak imsak. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Ya, inilah sahabat. Maka selalu kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adabun alim. Semuanya. Surat Al-An'am, barulah nanti perjalanan kita ini kayak binatang ke depannya. Sampai di penghujungnya adalah kembalikan oleh Allah surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya. Ya. Al-Hakumut
Maka Allah mengulang. Sebagaimana Allah mengulang 3 kali kepada orang-orang yang diberikan Al-Quran pada dadanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tapi kepada mereka yang tidak juga faham, Allah akan bertanya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Sahabat. Tuh. Akibatnya wal asri, demi masa kita ada innal insana lafi khusr. Insan itu telah menyia-nyiakan waktunya. Illal ladzina amanu, tadi orang yang mau berjalan sampai surat Al-Maidah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamu dina. Tadi itu saja. Ya. Kalau tidak, wailul likulli humazatil lumazatan alladzi jama'a mala wa ada yahsabu anna malahu. Ya. Kalla la yumbadanna fil khutama. Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah. Innaha mu'sadatun fi amadim mumadah. Tadi. Ya. Di dalam surat itulah wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a mala wa yasabu anna malahu lahu kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Maka tapi kalau yang sudah tadi menyerahkan diri, kamu akan didatangi tadi oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang idza jaa nusratullah. Idza jaa nusratullah padamu. Tadi semua ya. Semuanya akan bahagia. Tadi semua. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Insyaallah. Mudah-mudahan. Sebagai penutup dari Abah, marilah kita tutup dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat, Abah mendoakan, mohon maaf atas kekurangan, minal aidin wal faizin, kepada seluruh sahabat-sahabat di Nusantara yang selalu mengikuti kajian Abah. Semua marilah kita bijak dalam belajar, semua sesuaikan ya. Ada yang tidak paham tanyakan. Insyaallah nanti pengajian kita akan kita lanjutkan di bulan Syawal. Semoga semuanya masuk ke dalam bulan Syawal. Syawal itu salah, meningkat keyakinannya, meningkat kesabarannya, meningkat imannya, meningkat rizkinya, meningkat kebahagiaannya. Dan kamu akan masuk pada Dzulqa'dah. Kamu sudah duduk tenang, damai. Abah Setu 30 tahun, 35 tahun duduk tanpa bahkan berpikir uang sedikit pun. Hanya duduk. Tapi dia berikan kebahagiaan. Dia sempurnakan. Ya, sahabat. Dia bahagiakan Abah. Dia ajak Abah keliling dunia. Dia senangkan Abah. Tadi semua. Ya. Kenapa Abah ingin berbagi? Karena ini bukan rumus abal-abal. Tapi ini adalah rumus kamu bahagia untuk id kepada dia. Semuanya. Tadi semua. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal. Tadi semua kalau seandainya memungkinkan dan Abah mengundang pada tanggal 4 April nanti kita ada halal bihalal sekaligus adalah untuk melaksanakan dzikir at-taqwa, sahabat. Karena dzikir at-taqwa itu menggabungkan 8 dan 7 untuk 9. Maka dzikir at-taqwa dan dzikir la ilaha illallah 70.000 dan sholawat nariyah 4.444. Jangan kamu anggap sepele dengan 2 hal ini. Itulah cara mengawinkan. Dohiron wa batinan 7 dan 8 supaya 9. Dan puncaknya adalah Ramadan. Buahnya samrohnya Syawal. Ketenangannya Dzulqa'dah. Kamu sudah qa'ado, duduk. Maka sekarang tinggal Dzulhijjah. Kamu akan menyaksikan. Kamu sudah menjadi haji.
Ya, kamu sudah bahagia, kamu sudah sampai, kamu sudah dihibur. Tadi semua, hilanglah siksa kuburmu, hilanglah neraka, berubah menjadi cinta. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi sehat semua buat sahabat di seluruh dunia semuanya, baik yang di Turki, baik pun yang di manapun, di Mesir, demikian pula yang di Arab Saudi, yang juga di seluruh Eropa. Insya Allah mudah-mudahan tiada aral melintang di April. Semoga saja perangnya baik-baik saja. Kita akan berjumpa teman Jerman Timur, Jerman Barat, Belanda, Spanyol, Inggris, Itali, Belgia, dan Perancis. Insya Allah kita akan berjumpa. Ya, semoga semuanya panjenengan diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ya, dohiron wa batinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disinilah ada hijab Nuroniyah dan Zulmaniyah. Bagi sahabat-sahabat miskin itu biasanya hanya hijab Zulmaniyah. Semiskin apapun kamu lebih selamat daripada mereka yang berilmu dan kaya, berkuasa, tapi jiwanya kotor. Kenapa? Mereka tidak akan pernah akan kembali pada Allah karena merasa bahwa mereka sedang mulia. Mulia dengan ilmunya, dia nggak sadar barsiso. Mulia dengan hartanya, dia nggak sadar jadi Salabah dan Korun. Mulia dengan jabatannya, dia nggak sadar jadi Fir'aun. Inilah yang terjadi. Kenapa Allah ada kisah tentang Barsiso, Salabah, Korun, dan juga Fir'aun. Itu sebetulnya tentang siapa jiwa, tergantung kamu yang memilihnya di mana. Maka di surat Ar-Rum tadi Allah menjelaskan tentang Duharo pasadu fil bari wal bari lima kasabat aidin nasi liyudikohum ba'dalladhi amilu la'allahum yarjiun. Apa namanya? Bahwa kata Allah bahwa terjadilah kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Tadi semua. Berarti kita lah yang telah tadi kata Allah. Karena kita ini wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuroha wa taqwa. Silakan kata Allah. Kata Dalang, silakan. Kau mau memerankan Arjuna, kau memerankan Rahwana. Bagi aku akan memerankan kalian dua-duanya, semuanya juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arjuna, Pandawa maupun Kurawa, aku yang memerankan kata Dalang. Aku yang mainin tadi semua. Khairi aku, wasyarihi aku. Tapi kau mau pilih yang mana? Aku akan mainkan dirimu, apapun yang pilihanmu. Maka disitulah seolah-olah kita nih, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya orang yang memilih mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sudah pasti ruginya yang membiarkan jiwanya adalah kotor. Karena Dalang akan memainkan kamu pada sisi Kurawa. Dan cirinya manusia Pandawa dan Kurawa tergantung. Kalau di dalam dadanya itu makhluk, maka kau akan main Kurawa. Maka selalu dalam hidupmu yang dicari adalah jabatan, kekuasaan, maupun ilmu. Tapi ilmunya adalah bukan untuk ilmu nafe. Bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang cahaya buat menerangi dirinya dan orang lain. Ini yang terjadi hari ini, sahabat. Maka apapun yang terjadi demo kayak apapun. Bahkan nanti kalau seandainya jiwa-jiwa manusia ini oleh negara tidak dirubah, maka akan muncullah sebetulnya. Abah sering pernah katakan, iblis itu wujud. Jin itu wujud. Tadi dalam wujud manusia. Iya, wujudnya saja manusia. Itu kan iblis pernah berkata pada Nabi Muhammad. Pada satu saat iblis itu datang pada Nabi Muhammad. Tadi, ya, kemudian dia berkata, Muhammad, nanti di akhir semuanya adalah wujudnya seperti kamu, tapi dalamnya aku, kata iblis itu. Sahabat, akulah mereka. Mereka adalah anak-anakku. Dari semua, ya. Dan lihatlah sekarang hari ini. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Dikisahkan itu seolah-olah terjadi di hari setelah kiamat gitu. Di surat Ibrahim itu. Di mana manusia-manusia yang tadi. Kurawa-kurawa tadi. Mengejar-ngejar iblis. Kayak gitu. Iblis ngomong. Kenapa kamu marah pada aku?
Tadi semua. Tuhan menjanjikan sorga padamu. Tuhan menjanjikan kedamaian padamu pada saat kembali pada Tuhan. Seolah Krishna menjanjikan kemenangan dalam perang kepadamu. Tapi kenapa kau lihat senjatanya Krishna? Tadi semua. Kenapa kau salahkan aku sekarang, kata iblis? Lihat surat Ibrahim ayat 22. Manusia itu ngejar-ngejar iblis. Kata iblis, ngapain lu ikut-ikut saya? Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa pada dirimu. Tadi semua. Itu pada hakikatnya pada diri kita hari ini sebenarnya. Surat Ibrahim 22 itulah kepada kita hari ini. Kita mau seperti apa hidup ini? Karena Allah dalam akan memerankan kamu, akan memainkan kita sesuai dengan jiwa yang kita pilih. Maka itulah kenapa kita harus tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Karena kalau tidak berarti kita akan ada falhamaha fujurah tadi semua. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya. Kenapa untung? Abah sudah jelaskan. Karena orang yang sudah tadi man dakhalahu kana amina, berarti dia sudah beruntung. Pada saat nur Allah tadi sudah tajali, sudah masuk ke dalam dadanya. Maka pohon sajarotin mubarakah dia akan tumbuh. Sajarotin mubarakah zaitunatila syarqiyati wal gharbiyah, yang zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat, tumbuh di dadamu. Maka dadamu sekarang menjadi lebar. Tadi semua ya. Maka itulah ketidakbahagiaan manusia adalah disebabkan, kata Abah, bagaimana kamu akan bahagia dengan botol seperti ini. Jadi intinya manusia yang jiwanya kerdil, jiwanya kotor, ciut seperti ini, maka masalah sekecil pun seperti neraka. Itulah persoalan. Dan dia tidak akan bisa bersyukur karena dia selalu melihat perkara yang besar. Dia menunggu perkara yang besar untuk bersyukur. Padahal Nabi sudah bersabda, malam yaskulil qalila lam yaskulil katsira. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar. Karena rizki, kebahagiaan, ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari sebenarnya. Karena ketenangan, kebahagiaan, rizki itu Allah. Pada saat kamu bersama Allah, bersama ketenangan, itulah Allah. Bersama itulah surga, itulah kedamaian, itulah rizki. Karena Allah itu ghaniyun, Allah itu mugni, Allah itu razak, Allah itu bahkan aziz, jabar, qahar. Allah juga muhaimin. Allah itu rauf, Allah itu ghafar, Allah itu tawab, Allah itu afu. Afuun karim, ghafurur rahim, raufur rahim. Semua ya. Jadi intinya adalah silakan muka. Inilah. Maka Allah kenapa banyak menggunakan kata lao. Dan inilah tentang kenapa Allah pun berfirman la ikraha fidin. Agama itu ada paksaan. Silakan wahai hambaku, kau mau jadi Rahwana silakan aku mainkan. Hai hambaku, kau mau jadi Arjuna aku mainkan. Aku memainkanmu tergantung bagaimana keadaan jiwamu itu. Begitu maksudnya. Kalau kau adalah aku, maka kaulah, akulah kebahagiaanmu. Itulah sahabat kisah Mahabharata itu, perang Bharatayuda itu terjadi pada tubuh kita, di mana ada Pandawa dan ada Hizbus Syaiton, ada Hizbullah pada diri kita. Maka inilah Abah subhanallah, bah saya ingin banyak duit, bereskan jiwamu. Bah saya ingin beres hutang, beres hutang, bereskan jiwamu. Bah saya ini selalu pusing, melulu ada masalah, bereskan jiwamu. Bah saya ini sempit dalam segala urusan, bereskan jiwamu. Karena pada saat jiwamu sudah luas seluas ini, dibandingkan ini, maka kebahagiaanmu akan seluas ini. Percaya. Karena pada dasarnya, inilah sang kehadiran selalu ada dimanapun ruang kau siapkan. Sama seperti setrum PLN, kata Abah, kau 5 watt, aku berikan kamu hanya 5 watt. Tapi kalau kau 10 watt, aku berikan 10 watt. Tanpa usah kau minta. Karena aku sang kehadiran. Itu loh. Bismillah.
sama seperti gelas ini. Abah minum segini, maka udara masuk segini. Abah minum segini, maka udara masuk setengahnya. Abah habiskan air ini, udara otomatis penuh. Isi itu selalu ada karena dia sang kehadiran. Nah, inilah paradigma yang harus dirubah. Bukan cari-cari isi. Bukan cari-cari isi. Itulah tentang lebaran. Itulah kenapa kita pada saat kita sedang udah sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, kenapa di Ramadan ada Id? Ada Yaudu, lebarkan supaya lebaran. Ada ya, itulah kemarin Id itu. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrahmu itu ini. Jiwamu itulah si fitrah itu. Karena sebenarnya dirimu adalah si jiwa. Si jiwa itulah si ruh. Yang sekarang sudah menjadi kerdil. Ruhnya mati. Tadi semua. Karena yang selalu dicari isi. Tapi nggak peduli. Padahal tanpa ada Allah. Tidak ada segalanya. Nah, inilah. Maka kejadian demo kemarin, persoalan kemarin. Pada dasarnya adalah pelajaran kepada kita, ya. Pelajaran berharga. Kamu mau jadi apa? Gitu loh. Dan Dalang kan siap memerankan. Dan bagi Dalang memerankan Rahwana bahagia. Bagi Dalang memerankan, bagi Dalang gak ada masalah. Yang jadi masalah kita. Makanya tadi, Allah gak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kita. Allah nggak butuh saum kita, kita yang butuh saum kita. Itu loh. Allah nggak butuh pada makhluk, kita yang butuh pada Allah. Itulah kenapa para ulama, para aulia tidak mau doa. Doa itu bagi mereka yang sudah kesadarannya tinggi. Tetapi bagi orang yang masih di bawah, doa itu adalah wajib. Kenapa? Minimal kamu itu merasakan fakir. Jadi minta itu kepada orang yang sudah cukup sekalipun. Bukan meminta karena membutuhkan. Tapi untuk menunjukkan, aku fakir ya Allah di hadapanmu. Yang kaya hanya engkau. Yang berkuasa hanya engkau. Yang segalanya hanya engkau. Aku meminta itu karena aku fakir. Itu boleh berdoa kalau begitu. Merasakan kefakiran diri kita. Jadi 1000 pertanyaan kepada Abah tidak akan jawab. Karena persoalannya satu persoalan. Itu kata Allah. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan zikir kepada diriku, maka aku berikan hidup yang sempit. Nah inilah yang dikatakan oleh Syatilah dalam hikmah yang ke-63 tadi. Adalah katanya adalah malam yukbil 'ala Allah bi mulatafatil isani kida ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya. Tadi. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arradu li zawaliha. Siapa yang tidak bersyukur sebenarnya dia sedang melepaskan nikmat itu. Paman sakaroha, barang siapa dia bersyukur, syukur itu apa? Terbuka. Makanya lain syakartum la azidannakum. Yang syukur akan ditambah. Artinya apa? Pada saat terbuka, maka segalanya kelihatan oleh kamu. Walain kafartum, pada saat tertutup, tercover. Kafir itu tercover. Seperti Abah memasukkan ke dalam ini. Yang ini, masukin ke dalam ini. Ini kafir. Botol kafir, tercover. Inilah. Orang ini kalau kafir itu Hindu, Buddha ini kemana-mana larinya. Tadi semua. Tertutup. Tidak mampu menyaksikan Allah seperti Kurawa. Kurawa. Karena dia lihat perang melawan Pandawa. Dia pikir. Nah gitu. Yang hebat itu senjata. Dia pikir yang hebat itu pasukan Krishna. Itulah bodohnya Pak Kurawa. Dan bodohnya kebanyakan manusia hari ini. Yang sudah lihat makhluk, surga, neraka, pahala, hari semua, dunia, harta. Inilah akhirnya. Pada Allah berikan ujian pada kalian. Susah apa senang? Kamu pilih senang.
Ada lagi menolak susah. Padahal Allah sedang ngujimu. Susah, senang, atau aku. Gitu. Nah gitu, kata Allah. Apakah untung apa rugi? Orang bingung di hadapan. Untung, aku suka untung. Aku benci rugi. Padahal dia sedang ngujimu. Kau ternyata memilih untung daripada aku. Kau takut rugi daripada aku. Apakah engkau hidup atau mati? Kau pilih hidup. Padahal seharusnya kau pilih Allah. Kalau kau pilih Allah, tidak akan ada mati. Enggak disini. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Itulah kenapa alam ini wajib tagoyur, rubah antara ada dan tidak ada. Kau suka ada, nah suka tidak ada. Kau suka banyak, nah suka sedikit. Itulah. Si jiwa yang tidak paham, dia akan selalu melihat ini kayak Kurawa. Yang dilihatnya itu makhluk terus tadi semua. Tapi kalau orang yang sudah melihat Pandawa, karena dia ngerti kalau makhluk ini tagoyur selalu berubah ke kiri dan ke kanan antara wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam, dia pegang Allah, lu mampah tengah lengkah karena Allah sekali ada tetap ada. Tuh. Sekali hidup tetap hidup. Sekali wujud tetap wujud. Maka dia pilih Allah. Bukan surga, bukan neraka. Pahami sahabat. Surga neraka dualisme ini sebetulnya hanya sengaja oleh dia ujian. Kayak Allah sedang nyanyi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kamu pilih yang mana? Tuh. Padahal bukan madu, bukan racun. Aku pilih engkau ya Allah. Dan kalau kau pilih Allah, kau dapat madu. Dan madunya banyak. Dan madunya abadi. Madunya tidak akan habis. Karena sekarang rubah. Yang kau pandang tadi adalah sebagai makhluk, kawan, syai'in. Sekarang menjadi Ainullah. Sekarang adalah menjadi Nur Muhammad. Wujudullah. Dan dia bako. Itulah maksudnya. Surga itu makhluk. Tapi dia kekal. Kalau sudah Allah dulu. Makanya Allah dulu. Barulah kekal surga itu karena Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Maka lebih beruntung kalian yang hari ini adalah hijab zulmania. Miskin, hijab zulmania. Rugi, hijab zulmania. Ditipu, hijab zulmania. Yang begitu-begitu mudah bagi kamu untuk datang. Tadi terang-terang, kolentrang, cilondok, paeh, nunutan, tikusrukana, durukan. Itu kisah di Sunda. Itu seorang aulia yang menulis itu. Terang-terang, kolentrang kayak orang berperang setiap hari itu. Kayak perang Mahabharata. Akhirnya karena dia lupa pada Allah, tikusruk pada durukan. Masuklah dia ke dalam api karena dia ngantuk. Mati, jiwanya mati. Masuklah dia ke dalam api. Tikusruk karena durukan. Tapi biasanya kata dia, tikusruk karena durukan. Saat gobang kabuyutan. Gobangnya apa? La ilaha illallah. Jadi pada dasarnya segala apa yang membuatmu musibah, percayalah. Itulah sebetulnya adalah pintu untuk kembali pada Allah. Karena dengan cara itulah, maka Abah sering ceritakan ada teman Abah yang dulu gondrong, preman, pada sakit-sakit gigi dia bilang, Allahu Akbar Abah, Allah hai. Kata Abah mudah-mudahan sakit giginya makin panjang. Ternyata kamu itu Wan, Allah tuh suka dengan sakit gigi kepadamu. Kenapa? Kamu baru ingat Allah ketika kamu sakit gigi. Maka sahabat, jangan bangga dengan kaya. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Jangan bangga dengan jabatan. Karena itu hijab nuronia. Hijab yang justru tidak membuat orang akan balik pada Allah. Dia merasa. Itulah. Kata Qarun. Wa ma utituhu ala ilmin ini. Ini hasil ilmuku. Ini hasil karyaku. Ini perbuatanku. Nah itulah yang terjadi hari ini. Cukuplah Mas Eko, cukuplah Mas itu menjadi pelajaran pada kita semua. Tidak ada yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Bukan uangmu, bukan jabatanmu, bukan apapun. Kembalilah pada Allah. Tapi Abah percaya
Mas Sahroni sekarang pasti akan kembali pada Allah. Mas Eko akan segera, kalau kemarin barangkali Allah itu hanya main-main, sekarang insya Allah dia akan lebih datang pada Allah. Mas Uya Kuya juga sama, dia akan kembali pada Allah. Tapi itulah memang, Allah sudah mengatakan, barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan tidak menghadap Allah dengan halusnya kasih sayang Allah, maka Allah akan menariknya pada rantai ujian. Itulah yang Allah katakan, doharul fasadu bil bari wal bahri. Tadi semuanya. Bima kasabat aidinasi, akibat perbuatan kita sendiri, ya. Maka itulah sahabat, dan khusus buat pemerintah Indonesia, karena tangan kita ini adalah bertuliskan seperti lafaz Allah, ya. Ini adalah jempol adalah ulama, ini adalah telunjuk adalah umaro, ya. Ini adalah agnia, ini adalah pukoro, ini adalah masakin. Jadi 5 ini unsur ini Pak Prabowo. Kalau seandainya unsur ini bersatu, maka inilah kenapa jempol besar dari perlambang ulama. Ulama itu yang begini, ulama. Tapi sekarang ini adalah banyak ulama, ularma. Tadi semua ya. Mereka hanya berilmu tapi tidak takut pada Allah. Itulah Abah sudah ajarkan kemarin tentang khosyah dan khauf. Tadi semua. Ya, bagaimana? Yang disebut ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah, bukan takut pada jabatan, bukan takut pada kedudukan, bukan takut pada manusia, bukan takut dijauhi oleh manusia. Tidak, yang dia takuti hanya Allah. Dan sekarang ini Abah sedih dengan PBNU, ya, karena mereka justru ada sekarang ini sudah jauh daripada ulama-ulama yang takut pada Allah. Roisnya, ketua PBI, maaf ya. Nah, inilah kenapa menyedihkan buat bangsa Indonesia. Ya ini, lihatlah keulamaannya mereka itu. Apa yang terjadi dengan rakyatnya. Kan tadi, Imam Ghazali sudah mengatakan, rusaknya rakyat karena rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Jadi kerusakan rakyat semua ini ulama lah. Kalian yang mengaku majelis ulama hanya bermain-main sertifikat halal, jual sini jual sana, justru persulit hari semua. Ya, seharusnya adalah inilah kadang-kadang, aduh, akhirnya manusia ini disuruh duduk di majelis ulama. Harusnya adalah bagaimana seharusnya sertifikat halal itu digunakan. Tapi inikah dijadikan pintu ladang untuk mempersulit orang semua. Tapi tujuannya bukan ingin membuat segala sesuatu halal. Dan ingatlah, dalam ilmu fikih itu, dalam kita usul fikih adalah halal itu. Ini orang-orang sekarang ini terlalu mencari-cari masalah. Ya. Padahal tadi kalau vaksin itu walaupun dari babi sekalipun, kalau dia bukan babi dan niatnya nggak makan babi, kalau ilmu fikih, ngapain kamu cari-cari? Nah inilah kalau bangsa-bangsa yang kayak begini nih, yang pemahaman agama ya udah kayak Bani Israel tadi semua. Udah dikasih mudah, cari yang sulit. Akhirnya mempersulit diri. Ya. Karena sebetulnya bukan mempersulit diri, tetapi karena tadi kesulitan itu dijadikan ladang buat dia adalah untuk menerima benefit. Ini yang terjadi hari ini. Makanya hancuranlah MUI-nya dah, harusnya dibubarkan saja itu. Karena itu dulu juga yang mendirikan Pak Harto kok tadi semua ya. Jadi maaf ya, PBNU juga ini harusnya adalah diresapel nih orang-orangnya dari semua ya. Karena yang diurus tambang bukan umat tadi semua ya. Makanya manusia jiwa-jiwanya sekarang hancur. Kalian bertanggung jawab. Tadi kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya umaro. Rusaknya umaro karena rusaknya ulama. Itulah kenapa begini. Ini jempol harusnya ulama. Maka ulama dan ini ada telunjuk ada agnia, umaro. Makanya ulama dan umaro itu harusnya begini. Harusnya begini. Ya, ulama dan umaro. Maka kalian lihatlah ke Candi Buddha, ke Borobudur, kata Abah. Tadi di bawah itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu.
Maka patung Buddha itu di bawah tangannya pertama begini, telungkup, terus terbuka, terus begini, kholwat, terus apa? Begini, penjagaan, terus begini, pengajaran. Ini sebetulnya di Buddha sekalipun harusnya ulama dan umaroh itu satu, circle seperti ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agnia yang di tengah ini supaya mengeluarkan zakat. Untuk apa? Buat si fukara wal masakin selamat. Karena ulamanya yang benar akan membawa kepada memberikan contoh yang teladan kepada umaro, maka agnia selamat fukara wal hari ini. Agnianya celaka tadi, kayak siapa? Agnianya celaka akibatnya. Fukara wal masakinnya tadi yang harusnya diberi, dia maksa ngambil sendiri. Itulah dulu pernah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq perang Tabuk kalau tidak salah. Diperangi orang-orang, zakat itu dipaksa. Sahabat. Ya, sekarang pajak yang dipaksa.